Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalifah Yunanda Putri dari Prodi Pendidikan Biologi 2019 akan mempresentasikan analisis jurnal yaitu paraplegia lumbus sakral akibat traumatik pada anak kucing lokal. Topik bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah identitas jurnal, tujuan penelitian, hal yang melatar belakangi penelitian, teori atau konsep penting penelitian, metode dalam penelitian, hasil dan pembahasan penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian, dan kesimpulan. Bahasan pertama, identitas jurnal. Judul jurnal yaitu Paraplegia lumbus sakral akibat traumatik pada anak kucing lokal. Nama jurnalnya Jurnal Sains dan Teknologi Peternakan, volume 1, nomor 2 tahun 2020. Penulis Kusumaning Arumsari Wimba Fitri, Iwayan Batan, Imade Suma Antara. Sumber jurnal yaitu Wimba Fitri, KA, Batan IW, dan Antara IMS 2020. Studi kasus paraplegia lumbus sakral akibat traumatik pada anak kucing lokal. Jurnal Sains dan Teknologi Peternakan. Selanjutnya ada tujuan penelitian serta hal yang melatar belakangi penelitian. Maksud dan tujuan penelitiannya yaitu untuk meneliti seekor kucing lokal berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 bulan dengan bobot 1,5 kg dengan keluhan tidak dapat berdiri terutama pada kedua kaki belakangnya. Hal yang melatar belakangi yaitu hasil inspeksi kucing tidak dapat berdiri tegak terutama pada kedua kaki belakangnya, pemeriksaan reaksi postural, refleks pelvic lamp, dan pemeriksaan nonsiseptif menunjukkan adanya gangguan abnormal pada kedua kaki belakangnya serta tidak adanya respon pada area sphincter anal. Pemeriksaan neurologi mengindikasi kucing kasus mengalami gangguan saraf lumbus sakral. Hasil pemeriksaan hematologi menunjukkan hewan kasus mengalami anemia yang ditujukan dengan penurunan sel darah merah dan hemoglobin. Hasil pemeriksaan X-ray menunjukkan adanya fraktur os vertebrae lumbais. Kucing kasus didiagnosis menderita paraplegia akibat trauma dengan otot-otot tubuh pada bagian yang mengalami kelumpuhan dalam kondisi lemas dan terkulai. Teori atau konsep penting dalam penelitian. Paraplegia merupakan suatu kondisi hilangnya kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul yang disebabkan karena kerusakan syaraf pada tulang belakang. Spinal cord injury akan mempengaruhi fungsi sensoris dan motoris sehingga mengakibatkan traktus sensori motor dan percabangan saraf-saraf perifer dari medula spinalis yang mengalami kerusakan. Cedera tulang belakang. Cedera yang parah dapat menyebabkan cacat fisik dan dapat mempengaruhi sistem tubuh yang lainnya. Diagnosis cedera korda spinal. Hal ini dapat ditegakkan melalui pemeriksaan menyeluruh meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kejadian traumatik. Hal ini yang mengakibatkan paraplegia yang terjadi pada kucing lokal dengan pemeriksaan sistem saraf melalui pemeriksaan reaksi postural, saraf spinal, pemeriksaan nonsiseptif, dan peneguhan diagnosis dengan pemeriksaan radiologi, serta terapi yang diberikan kepada hewan. Metode dalam penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen. Metode yang pertama yaitu ada sinyalemen dan kondisi umum, di mana kucing lokal berjenis kelamin betina berumur 3 bulan dengan bobot 1,5 kg serta memiliki warna rambut putih abu-abu, memiliki postur tubuh membungkuk, tidak dapat berdiri tegak, terutama pada kedua kaki belakang yang tidak mampu menopang tubuh, tingkah laku tenang dan pasif serta menyeret kedua kaki belakangnya saat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Metode kedua, anamnesa. Kucing mengalami kelumpuhan pada kaki belakangnya sejak 3 minggu yang lalu. Menurut pemilik, kucing pada suatu pagi terinjak pada bagian punggungnya. Setelah itu, kucing langsung pergi.
Sore harinya, pemilik mengetahui kucing berkelahi dengan kucing liar yang ukurannya lebih besar. Pada saat itu, pemilik baru menyadari bahwa kucing mengalami kelumpuhan pada kedua kaki belakang karena kedua kaki belakangnya diseret saat berjalan. Hingga saat diperiksa, kucing hanya mampu berjalan dengan kedua kaki depan dan kehilangan kemampuan untuk mengatur urinasi dan defekasi. Metode ketiga yaitu ada pemeriksaan fisik dan status present. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi tanda-tanda klinis. Pemeriksaan saraf meliputi reaksi postural, pemeriksaan saraf spinal, dan pemeriksaan nonsiseptif atau persepsi rasa nyeri. Yang keempat yaitu ada pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan darah dan pemeriksaan radiologi hewan. Hasil analisis data dan pembahasan penelitian. Hasil pemeriksaan status present pada tabel 1 yang meliputi temperatur, degup jantung, pulsus, respirasi, CRT, dan turgor masih dalam rentang normal. Hasil pemeriksaan fisik pada tabel 2 menunjukkan adanya gangguan pada sistem saraf sehingga mempengaruhi anggota gerak, muskuloskeletal, urogenital, dan sistem pencernaan, serta adanya gangguan pada kulit berupa luka gesekan pada bagian sisi kanan yang diduga karena hewan kasus sering berbaring hanya dengan satu posisi. Pada pemeriksaan saraf dan reaksi postural, tabel 3, hasil menunjukkan tidak normal pada bagian kaki belakang karena kucing kasus tidak mampu berdiri. Pada pemeriksaan refleks kaki belakang atau pelvic lamp tabel 4 menunjukkan adanya gangguan pada kaki belakang yang diperlihatkan dengan tidak adanya respon yang memadai. Saat dilakukan uji refleks anal pada kucing kasus, kucing tidak menunjukkan adanya kontraksi pada area sphincter anal ketika dirangsang rasa nyeri menggunakan pinset dan benda runcing. Pada tabel 5, bagian sensorik yang diuji dengan pemeriksaan nonsiseptif menunjukkan tidak adanya respon pada bagian pinggul ke bawah yang ditandai dengan tidak adanya rasa nyeri. Hasil pemeriksaan hematologi rutin tabel 6 menunjukkan hewan kasus mengalami anemia yang ditunjukkan dengan penurunan sel darah merah dengan jenis anemia normositik, MCV normal, hiperkomik, MCHC meningkat. Kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihannya yaitu instrumen yang digunakan valid dan reliable, metode penelitian ditunjukkan dengan jelas, pembahasan diulas dengan singkat, padat, dan jelas, pemaparan teori terkait paraplegia disajikan dengan lengkap, desain penelitian hingga teknik analisis data disebutkan secara tersurat, hasil uji analisis data dideskripsikan dengan jelas. Kekurangan yaitu waktu atau kapan dilakukannya penelitian belum disebutkan secara jelas pada jurnal. Kesimpulan. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan saraf, dan pemeriksaan laboratorium, kucing didiagnosis mengalami paraplegia karena fraktur traumatik pada os vertebrae lumbalis dan cedera pada plexus lumbosakral dengan prognosis infausta. Hal ini karena medula spinalis mengalami kerusakan permanen. Setiap kerusakan pada sistem saraf peluangnya kecil terjadi regenerasi dari sistem saraf tersebut. Dengan kata lain, sistem tersebut akan tetap rusak walaupun ada regenerasi yang kecil sekali peluangnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.